Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya mau ngebahas soal fisika, khususnya tentang topik fotoelektrik sebagai persiapan ujian kalian guys ya di minggu depan. Oke, tanpa berlama-lama seperti biasa, kalian boleh download soalnya ini di link di kolom deskripsi di bawah ini. Dan kita akan langsung lihat bagaimana pembahasan dari soal-soalnya. Oke guys, kita mulai dari yang nomor satu, kita baca terlebih dahulu. The energy of a photon is given by, nih, E ya rumusnya. Jadi sambil kalian hafalin ya, E itu H dikalikan frekuensinya. Nah ini ditanya the SI base units for H can be given as, H itu sebenarnya adalah konstanta ya guys ya. Nah ini base unit itu apa? Nah kita lihat guys, jadi H itu kan rumusnya adalah berarti kan energi dibagikan dengan frekuensinya. Energi itu kan satunya kan joule, guys. Kalau yang ini kan sebenarnya satunya hertz. Nah, kita harus ubah, guys. Nah, caranya gini. Energi itu sama dengan work done ya. Sama-sama joule. Nah, ini kan rumusnya force kali distance. Atau kamu boleh, misalkan usaha itu dianggap sebagai um, energi gravitasi. Nah, kamu boleh pakai rumus ini aja ya, MGH, biar langsung ketahuan unitnya ini kilogram, meter per second square, ininya meter. Jadi, untuk joule itu sendiri sebenarnya kilogram, meter pangkat 2, S pangkat min 2. Kalau hertz, itu kita lihat dari rumus frekuensi, yaitu 1 per period. Nah, ini 1 per second, itu berarti S pangkat min 1. Berarti untuk H itu sendiri nilainya adalah berarti kilogram meter kuadrat dikalikan S pangkat min 1. Ini adalah base unitnya guys ya. Jadi jawaban yang betul sini adalah yang A guys ya. Oke guys, lanjut kita ke nomor 2 guys. Nomor 2 itu di sini Einstein's photoelectric equation states kayak begini ya guys ya. Dimana yang bentuknya kayak phi begini itu disebut yang namanya work functions. Nah, kalau yang ini sebenarnya kan setengah MV kuadrat adalah rumus kinetik energi ya. Ini adalah kinetik energi maksimum guys ya. Nah, jadi yang betul itu antara A atau B. Nah, di sini jawaban yang betul adalah bagian yang B ya. Istilah yang tepat itu adalah fotoelektron. Semoga saya nggak salah ya guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 3 guys. The work functions of four metals are shown in the table ya. Kalian bisa lihat. Nah, which of the four metals the light is incident on? Jadi ini kita diminta menentukan jenis metalnya guys. Nah berarti kita harus berusaha mencari yang namanya work function. Work function itu bisa kita cari, ya kamu bisa lihat di rumus tadi di slide sebelumnya, yaitu H kali F, frekuensinya dikurangi kinetik energi maksimumnya. Jadi work functionnya itu, nah H itu konstantanya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Frekuensinya di situ adalah dari soal 6,32 kali 10 pangkat 15. Kinetik energi maksimumnya 3,6 kali 10 pangkat min 18. Berarti, ini kita coba hitung. Saya coba hitung, ini langsung pakai kalkulator ya guys. Boleh tolong diralat, misalkan kalau saya ada salah. Saya dapatnya segini guys. Jadi di sini yang saya ambil paling mendekati ya guys ya. Ini saya ambil yang magnesium guys ya. Karena paling mendekati. Jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah magnesium guys ya. Sekali lagi, kalau saya ada salah hitung, tolong diralat guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, di soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini ada sebuah grafik ya guys ya. Ini tentang apa nih, frekuensi dan energi kinetik maksimumnya. Nah, kita bisa lihat bahwa ditanya lah maksimum speed. Ya, kita bisa di sini maksimum speed yang ditanya guys. Berarti kita lihat di sini apanya dahulu nih. Ini kan 2,4 nih. Ya ini 2,4 tuh hertznya. Berarti kamu harus cek di sini 2,4-nya berapa di mana. 2,4-nya itu ini kan 2, berapa nih guys? Sini ya 2,4 ya, yang warna merah nih ya. 2,4 kamu tarik garisnya ke atas kayak begini. Kemudian kamu baca di sebelah kirinya guys ya. Berarti ini sekitar 5, berapa tuh guys? 5,6 itu ya kurang lebih ya. Saya dapetin itu energi kinetiknya adalah 5,6 elektrovolt. Nah, ini rumusnya adalah setengah MV kuadrat. Nah, 5,6 ini kamu jadikan joule, caranya kalian 1,6 kali 10 pangkat min 19 ya. Jangan lupa
1 elektrovolt itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, ini mass elektronnya kayaknya mungkin datanya ditampilin kali sama gurunya ya, dikasih tahu ya. Segini guys. Jadi memang agak rumit nih guys. Harus sambil dihafalin. Ini sama. Tinggal hitung secara manual aja, nanti didapat nilai speed itu adalah maksimumnya 1,4 kali 10 pangkat 6 meter per second. Ya guys ya. Sorry, ini optionnya itu nggak saya tampilkan karena terlalu panjang guys ya. Jadi ini jawaban yang ada di nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5 ya. Tetap semangat ya, soalnya memang agak banyak nih, karena ini kisi-kisi dari gurunya di sekolah. Kita akan coba kerjain. Nah, ini sekarang ada grafik yang sama ya. Which of the following numerical value of the gradient? Nah, jadi sebenarnya penurunan rumus ini itu kan diambil dari persamaan garis Y sama dengan mx plus c. Di mana Y-nya itu kan sebenarnya mewakili kinetic energi maksimum. Nah, X itu kan frekuensi. Nah, C itu kan Y intersect. Nah, kalau kamu lihat, dia itu berpotongan di sini, min phi. Ya, energi minimumnya ya, work function-nya. Nah, sedangkan yang di sini itu adalah H itu sendiri. Jadi gradient itu sebenarnya sama dengan H, ya, konstanta. Yang nilainya adalah, hafalin guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor kelima. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 6. Soal nomor 6 ini adalah tentang menghitung jumlah fotoelektron yang bisa dirilis dalam satu satuan detik, ya, dalam 1 detik. Nah, ini kalian bisa langsung menggunakan formula yang ini guys ya. Jadi N per T ini ya, jumlah foton elektron ini yang bisa dirilis itu sama dengan power dikalikan wavelength dibagi konstanta dan speednya. Kalian boleh menggunakan langsung turunan rumus ini ya. Cara penurunannya sudah saya bahas di beberapa konten sebelumnya, kalian boleh review kembali. Nah, berarti ini kita lihat guys ya, ini N per T, P itu power guys, powernya itu jadi yang 1,8 kali 10 pangkat min 9, H itu ya konstanta, P itu speednya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini adalah wavelength. Nah, ngitung wavelength dulu guys, jadi wavelength itu adalah V dibagi frekuensi, V-nya 3 kali 10 pangkat 8, frekuensinya itu yang tadi, 1,8 kali 10 pangkat 15. Jadi saya dapetin di sini nilainya 1,666 kali 10 pangkat min 7. Jadi ini 1,666 kali 10 pangkat min 7. Jadi nilainya di sini saya dapetin adalah sekitar 1,5 kali 10 pangkat 9 guys ya. Jadi jawabannya itu adalah yang A guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 6 guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Yang ditanya di sini adalah what is the energy of this photon? Nah, foton itu energinya pakai formula ini aja. H kali frekuensi. Nah, H ini frekuensi itu adalah speed dibagikan wavelength-nya. 6,6 kali 10 pangkat min 34. Speed-nya 3 kali 10 pangkat 8. Dan wavelength-nya di sini adalah 589 kali 10 pangkat min 9. Nanti saya dapetin nilai E-nya itu 3,36 kali 10 pangkat min 19 joules. Tapi di sini satuannya harus diubah ke dalam elektrovolt. Ya, jangan lupa 1 elektrovolt nilainya 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Ini kamu tinggal bagi aja kayak perbandingan matematika biasa. Nanti di sini saya dapetin nilainya sekitar 2, ya. Ini sekitar 2,11. Ya, jawabannya demikian. Oke, itu jawaban yang ada di nomor 7 guys ya. Kita lanjut biar cepat kontennya. Soal berikutnya nomor 8 dan nomor 9. Nomor 8 dan nomor 8 ini khususnya itu tinggal perbandingan aja guys. Ya, ini energi pertama kita bandingkan dengan energi yang kedua. Dia bilang energi yang kedua itu frekuensinya double. Kayak gini guys. Jadi kalau energi pertama itu 3,3, ya, energi keduanya ini berapa? Berarti jawabannya adalah 6,6. Konstanta H-nya itu boleh dicoret guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 8. Lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 9. Ini pakai rumus langsung aja ya. Rumus jadi ini biar cepat juga. Nah, ini adalah 2,5 kali 10 pangkat 20
P itu yang ditanya, wavelength-nya itu 663 kali 10 pangkat min 9. Yang ini 6,6 kali 10 pangkat min 34 kalikan, nah, speed 3 kali 10 pangkat 8. Ya, ini kalian aljabar saja kali silang, nanti didapatkan nilainya adalah sekitar 74,6 watt. Jadi jawaban yang paling mendekati kita ambil aja, yaitu 75 guys ya. Silakan, sekali lagi boleh saya dikoreksi, misalkan kalau ada saya salah hitung guys ya, tapi mudah-mudahan tidak ada. Kita lanjut soal nomor 10. The number of electrons per second ejected from metal. Nah, itu maksudnya yang ini guys. N per T ini P power seperti ini guys. Jadi jumlah elektron ya yang dikeluarkan itu akan bergantung dengan ya ini semua proporsional. Berarti kalau nggak power ya berbanding lurusnya dengan power sama wavelength-nya. Bulat yang di atas ya yang sama. Kalau inverse dia bergantung sama yang bawah. Berarti jawabannya ini paling tepat itu adalah yang A. Ya guys ya. Kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ini kita menggunakan ini guys ya. Nah, dia bilang sekarang lemnya itu tuh diganti dengan yang shorter wavelength. Itu berarti kalau shorter wavelength, efeknya apa? Nah, ini ternyata, sorry, pakai rumus yang ini, guys. Nah, kita bisa perhatikan ya, konstanta dan speednya kan di bawah ini sama. Power itu juga sama, kan? Ya kan? Ini intensity itu pengaruhnya di power, guys. Jadi, same intensity, it means the same power. Berarti, yang membedakan hanya wavelength. Kalau wavelength-nya diganti yang lebih rendah, berarti jumlahnya itu akan lebih rendah. Jadi, fewer electrons per unit time will produce atau are produced ya di sini. Itu menurut saya jawaban yang paling tepat. Oke guys, nah entah kenapa sepertinya di soal nomor 12 itu sama guys ya soalnya ya. Jadi menurut saya ini nomor 12 jawaban sama guys ya. Sama dengan yang nomor 11 maksudnya penjelasannya. Nah kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 13. Tapi kalau kalian punya pendapat lain di nomor 12 boleh langsung di komen di WA atau di kolom komentar. Untuk nomor 13, di sini kamu harus juga mengetahui bahwa ini yang blue ya. Jadi wavelength yang red itu lebih panjang daripada yang blue. Sehingga apa? Sehingga energi itu kan ternyata terbalik dengan si wavelength, guys. Jadi artinya apa? Kalau wavelength-nya red lebih panjang, berarti energi yang red dia jauh lebih kecil dibanding yang blue, guys ya. Sorry, ini energi blue. Jadi menurut saya maksimum, jadi yang ini guys ya. Jawabannya adalah yang delta. Kita masuk ke soal hitungan kembali di nomor 14. Ya, ini tentang energy level ya guys ya. Spektrum energy level. Nah, kita lihat what is the wavelength of radiation that would be emitted. Berarti dari sini ya guys ya, ke sini. Kita lihat. Berarti ini caranya E sama dengan H kali frekuensi, energi, H kali V dibagikan wavelength. Wavelength-nya itu berarti H kali V dibagi E. Nah, ini kan speed-nya, kita tahu, ini konstantanya, kita juga tahu guys. Untuk energi, itu berarti kita harus menghitung selisihnya. Jadi min 5,85 dikurangi min 7,65, diambil nanti positifnya aja. Kemudian kalikan ini, karena ini masih elektrovolt ya guys ya, kita kalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah endingnya di sini saya dapetin sekitar 687,5 kali 10 pangkat min, sorry, min, min 9 guys. Jadi itu sekitar 687,5 nanometer. Berarti kita boleh ambil jawabannya adalah yang paling mendekati aja, yang bravo guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Misalkan kalau mau pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya itu juga boleh. Lanjut ke nomor 15, ini juga masih tentang energi, spektrum energi level ya guys ya. Nah, jadi di sini kita diminta menghitung guys ya, which one ya, yang menghasilkan wavelength-nya itu 122 nanometer.
Berarti kita turunin lagi formulanya seperti ini. Saya langsung aja pakai yang ini. Yang energi yang berarti ini 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi, nah ini 122 kali 10 pangkat min 9, ternyata energinya di sini 1,622. Nah, kita convert menjadi elektrovolt. Nah, di sini saya dapetin sekitar 10,13. Ya guys ya. Oke guys ya, di convert terlebih dahulu ya. Convert. Convertnya semoga masih ingat ya. 1 elektrovolt sebenarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, di sini yang selisihnya sekitar 10,13 itu cuma dari sini guys ya. Jadi jawabannya itu adalah yang ini guys. Bentar nih. Untuk part ini nih bisa bisa yang A, bisa yang B nih. Ya, ini bisa jawabannya A dan B. Ya, yang ini udah pasti nggak mungkin ya. Ini selisihnya 10,13. Tapi saya agak ragu nih guys. Jawabannya dari mana nih guys? Ini cuma beda arah panahnya aja. Ya guys ya. Kita lihat ini. Oke, emitted ya. Kalau menurut saya sih tetap yang B ya. Tapi boleh di cross check lagi ke teman-teman kalian atau dengan catatan guru kalian di sekolah guys ya. Ini jawabannya antara A atau B. Oke, lanjut kita ke soal nomor 16. Untuk soal ini, mohon maaf sebelumnya saya belum mendapatkan jawabannya. Jadi sebaiknya kita coba skip terlebih dahulu ya, biar menghemat waktu. Untuk nomor 17, di sini ditanya yang shortest wavelength. Untuk shortest wavelength, nah kita buka terlebih dahulu formulanya. Shortest wavelength itu berarti yang energinya, jadi ini kan berbanding terbalik nih dengan si energi. Jadi kalau wavelength-nya dia mau yang paling kecil, energinya harus yang paling besar. Energi paling besar itu berarti perpindahannya yang paling jauh, yaitu antara A dan B. Nah, jadi jawaban ini juga ada dua nih kemungkinannya, A atau B. Di sini saya juga masih agak ragu emission. Jadi arahnya itu ke ground state, dia balik atau malah keluar gitu. 0 itu sebagai dia ground state-nya guys ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 18 ini teori guys ya. Jadi ini si Einstein ini dapat Nobel Prize untuk bidang fisika karena dia mempropose electromagnetic radiations should be modeled as a particle rather as a wave. Ya, explain why when considering a photoelectric effect, treating electromagnetic radiations as particle is more successful model. Nah, jadi dia bilang definisinya itu light itu kan as a photon, dia itu bisa dibilang discrete packet of energy guys ya. Nah, jadi kalau if wave theory is the only correct model of light, ya ini light ya, then electron should liberated at any frequency of light as long as ya so long as bright enough. Jadi sorry ya. Jadi penjelasannya kalau memang wave theory itu cuma model yang satu-satunya yang betul untuk model cahaya, maka sebetulnya ternyata elektron itu dia kan elektron itu kan ditembakkan foton, dia bisa pop up. Nah, dengan frekuensi manapun dia seharusnya bisa gitu, tapi kan ternyata kenyataannya tidak seperti itu ya. Tapi kita tuh faktanya nggak melihat ini terjadi. Jadi pasti ada model yang lain. Makanya si Einstein itu mengajukan um, electromagnetic radiation itu as a particle gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya di soal nomor 19. Soal ini dia nanya kenapa atau jelaskan ya, kenapa different metal itu bisa produce different colors of flame. Nah, kamu bisa perhatikan. Jadi ketika si elektron itu dia dapat atau disinarin atau ditembakin foton dengan energi tertentu dan energi itu misalkan cukup nih ke contohnya ke sini ya guys ya, misalkan ya guys ya. Kemudian si elektron ini tuh dia senangnya tuh sebenarnya di kondisi stabilnya gitu loh. Jadi dia mau balik ke ground state-nya ini yang nol ini namanya ground
state, ya. Dia balik, bisa ada beberapa jalan. Jalan yang paling pertama, dia langsung ke sini, guys, ya. Nah, kalau jalan langsung ke sini, berarti ntar fotonnya itu dia rilis, kayak gitu. Nah, opsi berikutnya, dia bisa satu-satu, guys. Dia bisa ke sini, terus dia bisa sini, dilanjutin. Jadi pelan-pelan. Nah, itu berarti dalam apa satu elektron yang ditembakin, iya, maksudnya dia pop off gitu ya. Ada banyak cara gitu loh, sehingga terjadilah banyak spektrum energi level yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan banyak perbedaan warna yang dihasilkan seperti itu. Ya, jadi kalian bisa tulis ya, when electron goes back to ground state, it has many options or way gitu ya. Itu menurut pendapat saya, guys ya. Semoga cukup jelas. Kita akan masuk ke soal terakhir. Soal nomor 20 untuk konten kali ini kita ditanya untuk shortest wavelength. Nah, seperti penjelasan di bagian atas slide sebelumnya, jadi menghitung shortest wavelength, kita harus menghitung energi yang paling besarnya, guys ya. Jadi ini energi yang paling besar itu kan 13,6, guys ya. Jadi 13,6 kalikan 1,6 kali 10 pangkat min 19, ini kalikan 3 kali 10 pangkat 8. Saya dapetin di sini sekitar 90,99 kali 10 pangkat minus 9 meter, atau kalian boleh simplify as kayak begini, guys ya, 91 nanometer, guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 20. Dan kita masih skip yang tadi nomor 16, guys ya. Misalkan saya ada ketemu, saya akan update, guys ya. Oke, guys, demikian konten kali ini, yaitu tentang persiapan blok tes fisika, khususnya tentang topik fotoelektrik, guys. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan good luck ya, guys.